Zidan, ayo kameranya dinyalakan. Yang lainnya, yuk, Mbak Melani, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, before we start, let's pray together ya. Tolong salah satu dari kamu, Mbak Melani, pimpin doanya. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Untuk memperkuat rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Salah satu dari kalian tolong memimpin. Hiduplah Indonesia Raya. Hari ini yang hadir lumayan. Sebelum kita mulai, mari kita tonton video dulu. Jenis kalimat apakah yang tertera di dalam video itu? Ada yang bisa menjawab? Passive voice. Oke, good. Siapa ini namanya? Dia tuh Zahra. Saya punya dua kalimat ini. Yang pertama bunyinya, Ari belajar bahasa Inggris setiap malam. Yang kedua, bahasa Inggris dipelajari oleh Ari setiap malam. Ada yang bisa mengubahnya ke dalam bahasa Inggris? Iya, Pak. Siapa ini? ST. Oke, jawabannya Mbak? Yang pertama, Ari studied English every night. 100 for you, 100 buat kamu. Namanya tadi siapa? Esti Fadila. Yang akan kita pelajari adalah passive voice atau kalimat pasif ya. Kita ngomongin 4 tenses kemarin. Simple present, simple past, present continuous, sama satunya past continuous. Nah, kita hari ini mau melanjutkan ya, tapi sebelum kita lanjutkan, kompetensi inti dari materi ini ada 4. Kompetensi dasar dari materi ini. Itu secara tidak langsung berhubungan passive voice dengan kehidupan sehari-hari. Misalkan kamu mau ngomong, emas itu dicuri orang semalam. Kata dicuri. Dicuri itu kita tidak pakai kalimat pasif. Itu harus kita ubah ke dalam pasif. That gold was stolen by someone last night. Berikutnya, sebelum kita mulai lagi, saya punya video dulu yang harus ditonton di sini. Ya, nanti tolong jawabannya ditulis di dalam chat setelah nonton videonya. Contoh kalimat aktif dan pasif dalam bahasa Inggris. Contoh, I usually drink a glass of milk in the morning. Berbunyi, I usually drink a glass of milk in the morning. Itu kan biasa kamu lakukan, tapi ini kalimatnya berupa kalimat aktif. Bagaimana kita mempasifkannya? Let's see. I drink a glass of milk in the morning. Kemudian untuk kalimat pasif simple present, polanya adalah subject diikuti to be, is, am, are, dan setelahnya diikuti oleh verb 3. Contoh, a glass of milk is drunk by me in the morning. Nah, Baik, Pak. jadi kalimat pasifnya dari simple present yang tadi, kalimat yang tadi saya sebutkan adalah a glass of milk is drunk by me in the morning. Setelah kamu menonton video-video itu, apa yang bisa kamu simpulkan? Tolong tulis jawabannya di dalam chat. Saya tunggu. I'm waiting for you. Saya mengingatkan lagi sedikit, yang namanya kalimat pasif itu adalah to be plus verb ketiga. Kemarin saya kasihkan contoh, Adi memecahkan gelas. Bagaimana kita mengubahnya menjadi kalimat pasif, ya? Jadi gelas dipecahkan oleh Adi. Present perfect. Kalau perfect itu dalam kalimat pasifnya ada tambahan been, ya. Untuk kalimat aktifnya, patternnya adalah has, have plus verb ketiga. Untuk menjadikan ini pasif, ya, ada has, have, tambahkan been, baru verb ketiga. Tips untuk menghafalkan rumus biar tidak kebanyakan menghafal ya dalam kalimat pasif, cukup kamu hafalkan saja bentuk predikatnya. Contoh, present perfect. Aktifnya adalah has, have plus verb ketiga. Nanti ketika pasif ada have atau has, tambahkan been verb ketiga. Nah, saya punya contoh kalimat. John has helped Mary. Di sini kamu lihat loh, ada has, ada help. Has plus verb ketiga. Bagaimana kita mengubahnya menjadi pasif? Ada
Yang di depan ada Mary, ya. Dilihat kan di situ ada Mary, tarik ke depan. Nah, tambahkan berikutnya ada has. Berikutnya lagi, ada apa? Ada been. Karena di sini setelah has, have itu kalimat pasifnya ada been. Nah, tambahkan verb ketiga. Verb ketiganya adalah help. Jadi, di sini sudah pakai verb ketiga, jadi tinggal kita tempelkan saja. Oke, nah belakangnya bagaimana? Tinggal tambahkan kata by John, seperti itu. Oke, next. Berikutnya ada past perfect. Nah, past perfect itu rumus kalimat aktifnya. Aktifnya kita lihat di sini ada had, ada verb ketiga. Bagaimana mengubahnya menjadi pasif? Patternnya adalah, hafalkan predikatnya. Had, been, verb ketiga. Di sini kamu lihat predikatnya, ada had, ada help, verb ketiga. Oh, berarti dalam mindset kamu sudah tertanam. Oh, itu adalah pakai had, pakai verb ketiga. Past perfect. Nah, ada yang bisa menjawab pertanyaan ini? Unmute, please. Mary had been helped by John. Kita cek jawabannya. Nah, seperti ini jawabannya. Oke. Rina has written a letter. Kalimat itu aktif apa pasif? Aktif. Saya punya sebuah teka-teki di sini untuk kalian jawab. Yang pertama, simple future tense saya buat jadi 2 slide di sini. Kenapa? Karena simple future tense sendiri mempunyai 2 rumus. Ya, rumus yang pertama yaitu menggunakan will plus verb ke-1. Ya, di mana ketika kita ubah ya ada tambahan be nanti di situ ya. Pasifnya jadi will tambahan be baru verb ketiga. Saya punya contoh kalimat, John will help Mary. Cara kita mengubahnya bagaimana? Lihat predikatnya, will be verb ketiga ya. Berarti Mary dulu tulis ada will, ada tambahan apa di situ? Be. Be. Nah, baru verb ketiga help, menjadi verb ketiga adalah help, tambahkan ed. Nah, by John. Simple future tense yang kedua ya, itu pattern pasifnya sama juga mendapat tambahan be ya. Be yang berwarna kuning ini adalah am is are. Kalau kamu subjeknya pakai he, berarti di sini is going to. Kalau they, berarti di sini are going to. Kalau she, berarti is going to. Kalau Rina, berarti is going to. Untuk bentuk pasifnya ada tambahan be, tapi ya berbeda dengan be yang di depan. Be yang di depan yang berwarna kuning itu am is John is going to help Mary. Ya, bagaimana kita mengubahnya menjadi pasif? Mary-nya taruh di depan, ya. Be di sini adalah am is are. Mary berarti to be-nya adalah is, ya. Going to, ya. Be yang ada di sini kita tempelkan saja di sini. Jadi is going to be tambahkan verb ketiga berikutnya yaitu help by John. John akan membantu Mary. Sedangkan pasifnya Mary akan dibantu oleh. Tugas kamu adalah mencari kalimat pasif di dalam teks tersebut. Tuliskan di dalam link Google Form yang saya kirimkan nanti. Saya share di WA group linknya. Nah, jadi sampai pada yang terakhir ya, kita simpulkan bahwa yang namanya kalimat pasif itu selalu bersinggungan dengan kita dalam kegiatan sehari-hari. Saya harap setelah kita belajar ini, kalian bisa menggunakan kalimat pasif tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk evaluasi ya, there are 4 section. Kamu klik, kamu kerjakan. Nanti saya share linknya di WA group. Oke? Ada yang mau ditanyakan sampai sini jelas ya? Batas Pak. waktunya kapan, Pak? Batas waktunya hari ini nanti jam 12 ya. Oke. Selamat mengerjakan. Pesan saya yang terakhir, tetap bahagia dan jaga kesehatan, patuhi anjuran pemerintah. Sampai jumpa pertemuan minggu depan. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.